Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Gibran Maulana, NPM A1H021020. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi pendidikan di masa depan. Pendidikan di masa depan, tentu saja perubahan zaman membuat perubahan dalam cara berpikir atau cara berfilsafat. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pula dalam filsafat pendidikan itu sendiri. Dalam proses perkembangan filsafat pendidikan ke depan, pendidikan harus melihat bagaimana perkembangan filsafat akhir-akhir ini untuk melihat gambaran filsafat di masa depan. Gambaran filsafat pendidikan di masa depan dapat diperoleh dari fakta-fakta yang ada di masa kini, ditambah dengan kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Melihat fakta-fakta dan kemungkinan yang ada, dapat kita gunakan konsep-konsep seperti postmodernisasi, virtualisasi, dekonstruksi pendidikan, dan evolusi filsafat pendidikan masa depan. Postmodernisasi. Apa itu postmodernisasi? Postmodernisasi berasal dari kata post, berarti setelah, sedangkan modern artinya setelah. Menurut Jürgen Habermas mengatakan bahwa konsep postmodern merupakan proyek yang belum selesai. Artinya konsep-konsep yang menjadi ciri khas modern masih tetap dipergunakan, yakni akal sehat, industrialisasi, positivisme dalam ilmu-ilmu sosial. Virtualisasi pendidikan mengalami perubahan realitas, yaitu dari pendidikan yang bersifat real atau empiris menuju ke pendidikan yang bersifat virtual. Misalnya dalam konsep kosmologi di mana objek berpikirnya menggunakan benda mati, maka dari sana akan dapati konsep-konsep tentang alam semesta yang berubah. Lalu dalam konsep ontologi, yakni tentang pencarian kenyataan yang hakiki, manusia akan dihadapkan pada kenyataan semu. Contohnya saat ini orang tidak perlu ke toko buku untuk membeli buku karena dalam dunia internet sudah disediakan berbagai OMT. Dekonstruksi pendidikan. Dekonstruksi pendidikan merupakan bentuk dari kata konstruksi yang berarti bangunan dan diberi imbuhan D yang berarti merusak. Secara ilmiah, dekonstruksi memiliki arti yaitu berpandangan bahwa konsep-konsep postmodern memiliki banyak kelemahan sehingga perlu dibongkar dan ditata ulang, sehingga dapat disimpulkan bahwa merubah konsep-konsep filsafat pendidikan itu sendiri, kemudian membangun lagi konsep-konsep filsafat pendidikan. Evolusi filsafat pendidikan masa depan. Di masa depan, filsafat pendidikan akan ditandai dengan adanya perubahan tatanan konsep-konsep filsafat pendidikan itu sendiri. Contohnya ketika filsafat dikatakan telah mati, maka secara otomatis akan melahirkan filsafat yang baru. Klaim matinya filsafat itulah yang disebut sebagai konsepsi filsafat yang bereaksi terhadap konsep-konsep pada filsafat sebelumnya. Karena gagasan matinya filsafat adalah bagian dari konsep filsafat itu sendiri, sehingga dengan itu filsafat justru akan hidup ketika dinyatakan mati. Sebab klaim kematian yang dimaksud adalah konsep filsafat yang berlaku pada masa lalu. Sementara tantangan dan konsep baru filsafat yang dihadapi itu masih akan terus hidup sampai sekarang. Mengapa filsafat pendidikan berubah di masa depan? Filsafat itu sangat fleksibel terhadap perubahan dan bersifat terbuka atau open-minded. Hal tersebut terjadi karena sudah menjadi naluri manusia untuk selalu menginginkan perubahan-perubahan dalam hidupnya. Manusia tidak ingin hanya menerima satu macam keadaan saja, tapi juga berkeinginan memiliki keadaan lain yang tidak sama dengan masa sebelumnya. Sebagai contoh, ketika zaman Yunani kuno, ada banyak filsuf-filsuf yang bermunculan. Sebagai contoh, Plato dengan Aristoteles. Plato adalah filsuf yang beranut paham idealisme, sedangkan Aristoteles yang mana adalah anak didik Plato yang beranut paham realisme. Dari sini dapat ditarik bahwa Aristoteles membuktikan ia ingin menciptakan keadaan yang berbeda atau baru yang mana tidak sama dengan paham Plato, walaupun Aristoteles adalah anak didik dari Plato.